Yoi sob, kali ini Demen Alur akan meringkas storyline film Fender Bender bergenre horror thriller yang dirilis tahun 2016 oleh Shout Factory dan Chiller Films. Dinaskahi dan disutradarai oleh Mark Pavia dengan dibintangi oleh Mackenzie Vega sebagai Hillary dan Bill Sage sebagai The Driver serta beberapa bintang lainnya. Film ini menandai kembalinya film bergenre horror thriller yang sebelumnya sempat meredup setelah mencapai puncak keemasannya pada tahun 1980-an. Fender Bender bercerita tentang seorang gadis remaja bernama Hillary yang saat sedang seorang diri mengendarai mobilnya, tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh seorang pria tak dikenal. Namun siapa sangka dari kejadian tersebut justru menjadi awal malapetaka berdarah bagi Hillary maupun sahabat-sahabat. Well sob, sebelum kita mulai, ingat bahwa konten ini mengandung spoiler. Film dibuka dengan adegan seorang wanita yang sedang berada sendirian di rumahnya dan sedang menikmati berendam di bathtubnya setelah seharian melewati hari yang melelahkan. Baru saja dia menikmati segelas anggur, tiba-tiba masuk sebuah pesan di handphonenya. Ternyata dari nomor yang tidak dia kenal. Pesan itu berbunyi, "Maafkan apa yang terjadi hari ini." Ia pun bertanya, siapakah dia? Pengirim pesan membalas bahwa dia adalah teman barunya, yaitu seorang teman yang menabrak mobilnya. Rupanya sob, sebelum wanita itu tiba di rumahnya, ia mengalami suatu kecelakaan, di mana mobilnya ditabrak oleh pengirim pesan. Wanita itu menjawab bahwa semua baik-baik saja dan menanyakan apakah ada lagi yang bisa ia bantu. Pengirim pesan pun membalas, "Ya, nikmati mandinya." Wanita itu pun terhentak. Kembali ia membalas, dari mana penabrak itu mengetahui bahwa ia sedang mandi? Dan dijawab bahwa dia hanya menebak saja. Lalu pintu kamar mandi pun terbuka pelan sendiri. Wanita segera menutup jendela depan yang terbuka serta memasang kunci pengaman pintu rumahnya, lalu segera masuk ke kamar dan naik ke ranjangnya untuk merebahkan diri. Namun saat dia berbalik, ia berteriak kencang karena ternyata di sampingnya ada seorang bertopeng SNM berpakaian kulit serba hitam langsung membekapnya. Aksi kejar-kejaran di dalam rumah pun berlangsung menegangkan, sampai akhirnya si wanita pun tertusuk pisau yang dibawa manusia bertopeng berkali-kali di punggungnya hingga tewas mengenaskan. Dan sob, cerita pun dimulai. Adegan beralih dengan memperlihatkan Hillary yang sedang video call sambil menangis berbincang dengan temannya Rachel di dalam mobilnya setelah ia memastikan kebenaran kecurigaannya tentang perselingkuhan kekasihnya Andy yang saat itu sedang ada di sebuah kafe bersama wanita lain. Tak sengaja Andy melihat Hillary dan menghampirinya untuk menjelaskan situasinya. Namun Hillary telah kecewa dan memutuskan hubungannya dengan Andy dan pergi meninggalkannya begitu saja. Hillary mengendari mobilnya dengan menangis dan menepi berhenti di satu jalan untuk menyeka air matanya. Saat itulah, boom! Benturan keras dirasakan Hillary di bagian belakang mobilnya. Hillary terkejut dan turun dari mobilnya. Ia melihat seorang pria parubaya berkacamata hitam turun dari mobilnya dan menyapa untuk meminta maaf pada Hillary. Hillary melihat bagian belakang mobilnya yang penyok. Ini adalah kejadian pertama baginya. Hillary khawatir karena mobil itu mobil baru milik ibunya. Namun pria itu mengatakan akan bertanggung jawab memperbaiki mobil ibunya Hillary. Karena itu, ia meminta saling bertukar data untuk menyelesaikannya. Setelah keduanya saling bertukar data pada secari kertas, tidak lupa Hillary mengambil foto keadaan mobilnya untuk keperluan klaim asuransi melalui handphonenya. Dalam perjalanan pulang selepas kejadian itu, Hillary menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Eric sahabatnya. Sesampainya di rumah, Hillary yang baru sampai langsung dihampiri oleh kedua orang tuanya yang sedang menunggunya karena beberapa jam lagi mereka akan berangkat berlibur untuk menyaksikan suatu pertunjukan. Rupanya Hillary pergi dengan membawa mobil ibunya tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Atas kejadian hari itu, Hillary akhirnya dihukum tidak boleh keluar rumah dan tidak ikut berlibur. Meski Hillary keberatan atas hukuman itu, namun kedua orang tuanya tetap bersikeras dan segera berangkat dengan meninggalkan Hillary sendirian di rumah dan akan kembali ke rumah keesokan malamnya.
Sepeninggal kedua orang tuanya, Hillary menelepon pihak asuransi untuk klaim asuransi dan memberikan data si penabrak yang tertulis bernama Jonathan Barker. Pihak asuransi pun berjanji akan menghubungi Hillary kembali setelah ia mengecek terlebih dahulu data asuransi penabrak mobilnya termasuk kebenaran alamatnya. Adegan pun berganti malam hari. Tampak Hillary sedang membuka-buka handphonenya di atas tempat tidurnya. Tak disangka masuk pesan berbunyi, "Maafkan apa yang terjadi hari ini." Hillary pun segera bertanya apakah dia Andy kekasihnya. Pengirim pesan menjawab bukan. Dia adalah teman barunya, yaitu seorang teman yang menabrak mobilnya. Eng. Ya sob, bunyi pesan itu mengingatkan kita pada adegan pembuka film ini. Hillary menyampaikan terima kasih kepada Jonathan yang telah berbaik hati menyapa dan menanyakan apakah Hillary mendapatkan masalah dengan orang tuanya atas kerusakan mobil ibunya. Hillary menyampaikan bahwa meski mendapat masalah, tetapi hal tersebut dapat diatasinya dengan baik. Lalu Jonathan menjawab, untung kedua orang tuanya punya mobil lain untuk pergi berlibur. Hillary terhentak. Ia merasa tidak pernah memberitahu kepada Jonathan jika orang tuanya memiliki mobil lain dan juga akan pergi berlibur. Di akhir pesan, Jonathan berkata, "Sampai jumpa di sekitarmu." Sob, disinilah ketegangan film ini dimulai. Hillary tampak tegang. Perlahan ia keluar kamar mengecek tiap ruangan. Ia mencoba tenang. Ia mengintip suasana di luar dari jendela. Saat itu, ia melihat sebuah kotak putih berada di atas kap mobil ibunya. Hillary segera keluar mengambilnya. Ternyata sob, kotak itu berisi kue tart berhiasan tulisan sorry. Jreng. Hillary berusaha tidak mempermasalahkan kue tersebut dan meletakkannya begitu saja dan pergi mandi. Selesai mandi, saat ia kembali ke kamar hendak mengambil handphonenya, Hillary merasa aneh karena handphonenya telah berpindah tempat. Ia memeriksa isinya dan ternyata ada foto saat dia mandi tadi yang diambil dari arah pintu luar kamar mandi. Sedangkan foto mobil ibunya yang penyok telah terhapus. Tak lama ketegangan Hillary lenyap karena kedatangan dua sahabatnya Rachel dan Eric yang menerobos masuk mengagetkan Hillary sehingga ia berasumsi kedua sahabatnya sedang mempermainkannya. Ia berpikir jadi sekarang pasti semua baik-baik saja dengan kunjungan sahabatnya yang sedang mempermainkannya. Adegan pun beralih menampilkan Hillary, Rachel, dan Eric yang sedang berbincang di meja makan. Lalu Eric melihat kue tart yang bertuliskan sorry. Mereka bertanya kue permintaan maaf dari siapa itu. Pada awalnya Hillary menduga kue itu dari Andy. Namun setelah beberapa keanehan terjadi, termasuk hilangnya foto mobil ibunya yang rusak dan berganti dengan fotonya yang saat sedang mandi tadi, Hillary berasumsi kue itu dari Jonathan, orang yang menabrak mobilnya tadi pagi. Baru Hillary akan menanyakan apakah Eric dan Rachel yang mempermainkannya dengan menghapus foto-foto itu. Tiba-tiba ketukan keras terdengar dari pintu depan. Ternyata Andy datang dengan keadaan mabuk hendak meminta maaf pada Hillary. Namun Hillary mengusirnya. Andy pun kembali ke mobilnya dengan kecewa. Namun dia mendengar suara aneh dari belakang. Saat dia berbalik, orang bertopeng SNM menusuk dadanya berkali-kali dengan tusukan terakhir di bagian matanya. Andy pun tewas mengenaskan. Adegan beralih ke dalam rumah selepas Andy keluar rumah. Hillary dan kedua sahabatnya segera mencicipi kue tart yang belum pasti diketahui dari siapa. Eric dan Rachel memakannya dengan nikmat sambil memuji enaknya kue tersebut. Saat Hillary hendak ikut mencicipinya, tiba-tiba telepon berdering. Ternyata dari pihak asuransi menyampaikan pada Hillary bahwa data asuransi pengemudi yang menabrak mobilnya bukanlah atas nama Jonathan Barker, tetapi atas nama Jennifer Barker, seorang wanita yang ditemukan tewas terbunuh kemarin di alamat yang Hillary berikan padanya. Belum sempat pihak asuransi menyelesaikan pembicaraannya, tiba-tiba telepon terputus. Disusul lampu yang tiba-tiba padam. Ketiganya pun terkejut. Petir pun menyambar. Namun saat cahaya petir menerangi ruangan, ketiganya melihat seorang bertopeng berdiri memandangi mereka sambil memegang pisau yang berlumuran darah. Sontak mereka berteriak dan lari menyelamatkan diri. Namun sayang, tiba-tiba Rachel dan Eric merasakan pandangannya berkunang-kunang. Kepala mereka pusing dan tubuhnya terasa lemas. Rachel berusaha sekuat tenaga masuk ke kamar Hillary
dan bersembunyi di bawah ranjang. Sedangkan Eric yang mulai merasakan sesak di dada dan berkeringat, terjatuh dan merasa tidak sanggup untuk berlari. Untung ada Hillary yang segera menuntunnya masuk ke dalam basement rumah. Ya sob, sudah dapat ditebak bahwa gejala yang dialami Rachel dan Eric disebabkan dari kue tart yang sempat dicicipi oleh Eric dan Rachel. Pengirim kue sengaja mencampurkan sesuatu di dalamnya, sedangkan Hillary yang belum sempat mencicipinya tidak terkena dampaknya. Sudah dapat dipastikan bahwa kue itu pasti dari orang bertopeng itu, dan orang bertopeng itu adalah pengemudi yang mengaku bernama Jonathan Barker. Adegan lalu menampilkan pelarian Eric dan Hillary di basement. Hillary menuntun Eric masuk ke suatu ruangan dan bersembunyi di sana. Eric makin merasakan sesak di dadanya. Keringat dingin pun mengucur deras. Hillary menenangkan Eric untuk tidak bersuara. Hillary mengintip ke arah tangga basement, namun tidak tampak orang bertopeng di sana. Sementara itu Rachel yang bersembunyi di bawah ranjang kamar Hillary makin merasa ketakutan. Dilihatnya orang bertopeng memasuki kamar dan mengintip Rachel di sana. Rachel segera keluar dari persembunyiannya dan berlari sempoyongan. Rachel berusaha melawan, namun sayang orang bertopeng berhasil menikam Rachel di bagian perutnya dan mendorong Rachel hingga terlempar keluar rumah dari jendela. Rachel berusaha bangun menyelamatkan diri dengan sisa tenaganya. Tapi di depannya sudah tampak orang bertopeng dengan mobilnya dan menabrakkan mobilnya ke arah Rachel dengan keras. Rachel pun tewas. Di basement, Hillary berusaha menuntun Eric keluar dari basement untuk segera keluar dari rumah. Namun ternyata orang bertopeng dapat menemukan mereka dan membunuh Eric dengan menusuk leher Eric hingga darah bermuncratan kemana-mana. Sob, akhirnya tinggallah Hillary sendiri yang berjuang untuk bertahan hidup. Hillary berlari keluar rumah. Langkahnya tertahan ketika ia menemukan jasad Andy yang berlumuran darah terpajang di pagar. Saat dia berbalik, manusia bertopeng sudah berada di belakangnya dengan mobilnya. Aksi kejar-kejaran antara Hillary dengan mobil orang bertopeng berlangsung tidak lama. Langkah Hillary terhenti saat dia melihat jasad Rachel juga terpajang di sisi pagar lainnya dengan posisi yang sama dengan jasad Andy. Hillary geram, kemarahannya pada orang bertopeng mulai muncul. Ia mengumpulkan keberaniannya dan berlari sekuat tenaga ke dalam rumah. Orang bertopeng mengejarnya ke dalam rumah pula. Saat orang bertopeng masuk ke dalam garasi, Hillary menusuk dada kiri orang bertopeng dan segera menyiramnya dengan bensin. Hampir Hillary dapat menyalakan korek apinya, namun berhasil digagalkan oleh orang bertopeng. Hillary memukul berkali-kali dengan linggis, namun ia masih dapat mengejar Hillary hingga ke halaman dengan sempoyongan, hingga akhirnya Hillary pun berhasil membuat orang bertopeng jatuh pingsan. Hillary segera melarikan diri dengan masuk ke dalam mobil orang bertopeng. Tapi betapa terkejutnya Hillary, ternyata di atap mobil orang bertopeng itu terpajang berpuluh-puluh kartu identitas wanita. Hingga pandangannya tertarik pada satu kartu identitas tertulis atas nama Jennifer Barker. Hillary segera tersadar orang yang sedang dihadapinya. Dia pun berusaha menyalakan mobil itu, namun mobil tidak dapat dinyalakan. Sementara itu orang bertopeng ternyata sudah kembali berdiri di depan mobilnya. Hillary segera keluar dan sekali lagi mencoba melemparkan korek api ke arah orang bertopeng. Dan kali ini berhasil. Orang bertopeng terbakar dan berusaha memadamkan api yang menjalar di tubuhnya pada kubangan air. Api pun padam dan orang bertopeng pun tak bergerak. Hillary masuk ke dalam rumahnya dengan gontai dan segera menelepon 911. Namun sinyal HP-nya terganggu. Dan saat ia melihat keluar jendela, orang bertopeng sudah tidak lagi berada di tempatnya. Hillary berbalik dan orang bertopeng sudah berada di belakangnya, mendorongnya sambil mencekiknya lalu menusuk Hillary berkali-kali. Adegan pun lalu menampilkan orang bertopeng sedang membuka topeng dan pakaiannya untuk berganti pakaian di kamar Hillary. Ya benar, orang bertopeng itu adalah si pengemudi yang menabrak mobil Hillary yang mengaku bernama Jonathan Barker. Ia pergi mandi lalu sarapan di rumah Hillary sambil memeriksa dompet Hillary dan mengambil kartu identitas Hillary untuk dipajang di atap dalam mobilnya bersama koleksi kartu identitas wanita-wanita yang telah menjadi sasaran pembunuhannya. Film pun lalu ditutup dengan adegan 3 mobil diparkir berjejer, yaitu
mobil Andy dengan berisi jasad Andy, di depannya disusul mobil Rachel dengan jasad Rachel dan Eric, dan mobil paling depan adalah jasad Hillary di dalam mobil baru ibunya. Tampak di sampingnya mobil si pengemudi bertopeng berjalan meninggalkan mereka menuju kota selanjutnya untuk melanjutkan perburuan berikutnya. Dan film pun di end. Well sob, akhirnya Mince ingin menyampaikan pendapat Mince atas film Fender Bender ini. Entah kenapa, Mince agak merasa kurang greget menontonnya. Mungkin karena banyak film-film bergenre horror thriller seperti psikopat atau slasher seperti itu yang lebih menampilkan adegan penyiksaan, kesadisan serta darah yang lebih di mana-mana. Namun Mince akhirnya memakluminya karena film ini untuk ditayangkan di TV, sehingga adegan yang lebih sadis harus disesuaikan untuk penayangan TV. Selain itu, Mince juga menyoroti akting dari Mackenzie Vega pada awal-awal film yang menurut Mince ekspresinya tampak datar dan kurang natural. Tampak sedikit ketegangan di sana gitu, sehingga membuat Mince pada awalnya menilai film ini hanya merupakan film yang tidak akan sukses menampilkan suatu ketegangan. Namun mulai memasuki pertengahan film barulah Mince melihat bakat akting Mackenzie Vega dalam menjiwai perannya. Kesan menyenangkan dalam film ini bagi Mince adalah terletak pada ide cerita dan plotnya. Adanya orang asing yang masuk ke rumah kita dengan menebarkan ancaman berdarah mampu menarik pecinta film untuk menontonnya. Well sob, Mince memberikan bintang 3 dari 5 untuk film ini. Akhir kata, terima kasih sudah mampir ke channel Demon Alur. Kita jumpa lagi di next film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng channel Demon Alur agar Mince tetap semangat upload storyline film-film lainnya.